Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Andi Ayu Frihatmi, SE MAK, selaku dosen mata kuliah Auditing Lanjutan. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 3 anggota kelompok, yaitu pertama, atas nama Parida dengan NIM 212020 3862202038. Yang kedua, atas nama Indra Anugrah Pratama dengan NIM 212020 3862202035. Dan yang ketiga yaitu saya sendiri atas nama Rahmi Nurul Bania dengan NIM 212020 3862202036 dari program studi akuntansi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil jurnal kelompok kami yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak guna memenuhi tugas kelompok kami pada mata kuliah Auditing Lanjutan. Langsung saja yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam perekonomian Indonesia, pajak diterapkan pada semua sektor usaha sehingga pajak menjadi sumber pendapatan domestik terbesar di Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan tahunan tahun 2019, pendapatan sektor pemerintah yaitu sebesar 1.957,2 triliun. Jumlah tersebut merupakan 79% dari penerimaan sektor pajak atau 1.545,3 triliun. Pendapatan nasional bebas pajak atau PNBP sebesar 20,7% atau 405 triliun dan pendapatan subsidi sebesar 0,3% atau 6,8 triliun. Sehingga setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak. Penerimaan pajak mencapai tujuannya jika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak belum mencapai target pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Yang kedua yaitu kajian teori. Menurut teori perilaku terencana, perilaku manusia didasarkan pada 3 jenis pertimbangan, yaitu pertama, keyakinan perilaku, yaitu keyakinan tentang kemungkinan konsekuensi dari perilaku dan evaluasi hasil dari perilaku tersebut, atau kekuatan keyakinan dan evaluasi hasil. Yang kedua yaitu keyakinan perilaku menciptakan sikap tentang perilaku baik dan buruk. Keyakinan normatif yaitu keyakinan pada harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, atau keyakinan normatif dan motivasi untuk patuh. Keyakinan normatif mengarah pada tekanan sosial yang dialami atau norma subjektif. Dan yang ketiga yaitu control belief atau keyakinan kontrol, yaitu keyakinan pada faktor-faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat perilaku dan persepsi seberapa kuat faktor tersebut. Keyakinan kontrol menciptakan kontrol perilaku yang dirasakan. Selanjutnya yaitu konsep pajak. Menurut Rochmatsui Mitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan karena tidak mendapat jasa administrasi atau kontraks yang dapat dibuktikan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya yaitu tujuan pajak. Tujuan adanya pajak adalah untuk membiayai segala kebutuhan negara dalam berbagai hal, seperti biaya pegawai hingga pembiayaan berbagai proyek pembangunan real estate publik seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, atau puskesmas, pembiayaan infrastruktur. Selanjutnya yaitu pengertian kesadaran wajib pajak. Menurut Yulsiat, ternyata kesadaran dapat diartikan sebagai pengetahuan, pemahaman, dan keinginan untuk memenuhi kewajiban seseorang, termasuk kesediaan untuk menyumbang sumber keuangan untuk pelaksanaan tugas negara dengan membayar pajak.
Selanjutnya yaitu definisi kepatuhan wajib pajak. Menurut Tiraada, kewajiban perpajakan adalah kepatuhan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan atau undang-undang perpajakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tanpa konsekuensi perpajakan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah self-assessment system, di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan secara penuh. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka atau studi pustaka yang memuat teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Bagian ini mengkaji konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang ada, khususnya artikel yang diterbitkan di berbagai jurnal ilmiah. Tujuan dari tinjauan literatur adalah untuk menghasilkan konsep atau teori yang mendukung penelitian, sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini, penulis dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang diteliti. Satu yaitu jenis dan sifat penelitian. Jenis penelitian dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau library research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi atau tulisan ilmiah, dan yang tujuannya harus menjadi objek penelitian atau kumpulan bahan pustaka atau penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah permasalahan yang pada dasarnya didasarkan pada analisis kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan. Selanjutnya itu sifat penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menitik beratnya pada penjelasan sistematis atas fakta-fakta yang diperoleh selama. Yang kedua yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode pengumpulan data sekunder, yaitu pengumpulan data dari sumber-sumber selain sumber primer, misalnya jurnal-jurnal penelitian terdahulu. Yang ketiga yaitu teknik analisis data. Setelah semua data terkumpul, langkah penulis selanjutnya adalah menganalisis data untuk menarik kesimpulan. Untuk mendapat hasil yang benar dan sesuai dalam analisis data, penulis menggunakan teknik analisis ini. Baik, itulah hasil jurnal yang sempat kami paparkan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.